Pada round European Championship sebelumnya di Catalunya, Dimas Eki mampu finish di urutan ke-6 pada race pertamanya. Sayang di race keduanya, Eki terkendala dengan kopling sesaat sebelum start. Ia pun terpaksa masuk ke pit. Meski mampu melanjutkan race, Eki hanya mampu finish di urutan ke-18 dan kini berada di peringkat 6 pada tabel perolehan poin. Assalamualaikum Sobat Gaspol, selamat siang. Race weekend di Portimao adalah race weekend yang cukup berat bagi Eki dan juga bagi tim Pertamina Mandalika Saks Stylo Bike Upik. Berat emangnya bawa gentong. Sabar, ntar gue sampaikan. Sekarang kita cek kualifikasinya dulu. Hasil 2 qualifying practice menempatkan Eki di urutan ke-8 dengan torehan waktu terbaiknya 1 menit 45,946 detik yang diraih Eki pada qualifying practice yang kedua. Jadi pada race Moto2 European Championship round keempat di sirkuit Autodromo do Algarve di Portimao, Portugal, Dimas Eki start dari urutan ke-8. Nah, ini peristiwa berat buat tim karena Piotr Bieszenski absen pada race ini karena terkena penyakit angina atau bahasa Indonesianya kurang lebih angin duduk. Absen 2 race dan potensi dapat poin dari Piotr hilang. Berat kan? Hitung 1. Selain itu, sebelum masuk race weekend tim juga sudah melakukan tes di Portimao pada akhir bulan Juni. Akan tetapi Dimas Eki tidak menunjukkan hasil yang signifikan dibandingkan waktu ia terakhir kali melakukan kualifikasi di Portimao tahun 2016. Saat itu Eki start dari urutan ke-8. Dan sekarang sama. Race yang pertama pun dimulai. Eki gagal menempatkan posisi ke urutan yang lebih baik. Barulah setelah Mattia Rato berbuat kesalahan dan melebar, Eki naik 1 posisi ke urutan 7. Oh iya, lupa ngasih tahu. Jumlah lap pada race kali ini sebanyak 17 lap. Jadi pembalap wajib muter-muter 17 kali di sirkuit yang mirip banget sama roller coaster ini. Baru juga gua nyeruput kopi, Eki ternyata jatuh. Eki hilang poin, begitu juga dengan tim. Hitung ya, udah 2 hal yang berat yang dialami pada race weekend kali ini. Ya udah kita lanjut. Sekarang kita lihat ada Lukas Tulovic yang mencoba mematahkan dominasi geng ojol. Lah, jatuh. Kita lupakan Tulovic, masih ada Adam Nurudin, rekan timnya di Liqui Moly Intech. Mampukah Adam Nurudin menggoyahkan dominasi geng ojol? Saat ini ia berusaha untuk merebut posisi 2 dari Alonso Lopez. Hasilnya ternyata tidak. Adam Nurudin gagal merebut posisi Alonso Lopez dan finish di urutan ketiga. Tapi itu tetap bagus sih. Oke lah, sekarang kita lanjut ke race yang kedua, Moto2 European Championship round keempat di sirkuit Portimao, Portugal. Dimas Eki kembali start dari urutan yang ke-8. Dan race pun dimulai. Tampak Eki nggak kemana-mana, masih di situ-situ aja. Bahkan ia tersusul oleh Sam Wilford hingga turun ke urutan 9. Masuk ke lap yang ketiga, pembalap tim VR46 Master Cam, Kemin Kubo, crash. Info tipis nih, tim VR46 Master Cam adalah tim kerjasama antara Yamaha dengan VR46 Academy. Nah, tuh barusan rider satunya lagi crash, si McKinley. Nah, sekarang asiknya kita lihat bagaimana pertempuran antara sesama geng ojol. Sepertinya Alonso Lopez mulai bosan dan gerah berada di urutan runner-up terus-menerus. Saat ini, Alonso lebih baik di sektor pengereman dibandingkan Fermin Aldeguer yang kuat di speed. Saking kerasnya persaingan, mereka sampai bersenggolan hingga 2 kali di tikungan yang sama. Senggolan kedua yang terjadi di lap ke-16 menyebabkan Alonso melebar dan tersusul oleh Javier Cardelus. Dan kini goyahlah dominasi geng ojol yang sejak round pertama hingga di race pertama round keempat selalu berada di urutan pertama dan kedua. Di lap terakhir, pembalap Malaysia yang sudah 3 kali podium ini terjatuh. Hingga garis finish posisi nggak berubah. Fermin Aldeguer kembali keluar sebagai juara, disusul oleh Javier Cardelus sebagai runner-up, dan di posisi ketiga Alonso Lopez.
Terbukti geng ojol bisa digoyahkan. Sementara Dimas Eki finish di urutan ke-7. Menurut gue performa Dimas Eki di Moto2 European Championship dibandingkan tahun-tahun sebelumnya relatif stagnan. Bahkan hingga round keempat ini ada kecenderungan menurun. Terbukti dari poin yang dihasilkan hingga saat ini. Tahun 2017 Dimas Eki meraih 58 poin dalam 7 race. 2018 Eki meraih 57 poin. Tahun ini Eki baru meraih 47 poin dalam 7 race. Turun drastis kan? Performanya di Portimao juga menurun dibandingkan performanya di tahun 2016 silam. Tahun 2016 Eki bisa meraih 19 poin di Portimao, sedangkan tahun ini ia hanya meraih 9 poin. Jauh juga kan? Hal berat lainnya bagi Eki, Piotr, dan tim Pertamina Mandalika Saks Stylo Bike Yupik adalah posisi keduanya turun 2 peringkat di klasemen sementara. Eki di urutan ke-8, Piotr di urutan ke-13. Jadi sepakat kan kalau ini minggu yang berat bagi Eki dan tim? Kalau nggak sepakat ya nggak apa-apa, komen aja di bawah. Gue izin pamit. Assalamualaikum.